Berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal kedua ini masih ada kaitan erat dengan apa yang kita pelajari kemarin, yaitu di Amsal pasal yang pertama. Kemarin kita membahas penting sekali kita menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Maka firman Tuhan menulis, takut akan Tuhan akan permulaan hikmat. Jadi hikmat itu bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bahkan kalau kita membandingkan di dalam Yakobus pasal yang pertama, izinkan saya mengajak Anda untuk membuka Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sungguh menarik ketika kita butuh hikmat dan kita kekurangan hikmat, kita menyadari kita butuh bagaimana memutuskan sesuatu dengan benar, bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita mengambil keputusan yang benar-benar berhikmat. Maka Alkitab menulis, kita bisa memintakannya kepada Tuhan. Namun kalau kita membandingkan di Amsal pasal yang kedua, ini bukan sesuatu yang kontradiktif, tetapi ini menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Kalau di Amsal pertama, kita bisa mendapatkan hikmat dengan cara kita memintakannya kepada Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan. Maka hal yang kedua tentang hikmat dan bagaimana cara kita mendapatkan hikmat, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat? Maka Salomo menulis seperti ini, kita perlu mencarinya, bahkan mencarinya seperti mencari perak, dan kita mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Sekali lagi, bukan kontradiktif, tapi saling melengkapi. Mirip seperti mata uang. Mata uang punya dua sisi. Sisi yang satu tidak boleh diabaikan karena kita hanya mementingkan sisi yang lain. Demikian pula halnya dengan hikmat. Hal yang pertama adalah kita perlu minta dari Tuhan, sang sumber hikmat. Namun hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencari, mengejar hikmat itu. Dengan kata lain, kita perlu mencondongkan hati pikiran hidup kita kepada kepandaian. Kita perlu waktu untuk belajar. Kita perlu menimba ilmu dari orang-orang yang jauh lebih tahu, dari orang yang memang ahli di bidangnya. Itu yang membuat kita menjadi orang berhikmat. Sayangnya banyak orang Kristen, maaf, terlalu rohani, maka dia hanya berdoa kepada Tuhan dan berpikir kalau dia berdoa terus kepada Tuhan, tiba-tiba jadi pintar, tiba-tiba jadi hebat, simsalabim. Tentu saja bukan seperti itu cara mainnya. Cara mainnya adalah kita memang berdoa dan mengandalkan Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan hikmat. Namun bagian kita adalah kita pun harus belajar. Kita pun harus mengarahkan hidup, hati, pikiran kepada pengertian. Bahkan Alkitab menulis kita mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Tentu saja mencari perak atau harta terpendam bukan hal yang mudah, karena tidak kasat mata, harus dicoba-coba, harus dicari, harus diduga mana tempatnya. Kadangkala kita mencoba menggalinya, ternyata zong, tidak di situ. Tidak boleh menyerah, harus gali lagi, cari tahu mana letak harta terpendam itu. Mungkin kita gagal, tapi berusaha lagi, gagal, berusaha lagi. Demikian pula halnya dalam mencari hikmat. Kita perlu belajar. Dalam proses belajar ada jatuh bangun. Dalam proses belajar kadang gagal. Jangan menyerah. Lakukan terus, cari tahu. Lihat dari insight yang berbeda, bandingkan dengan sumber yang berbeda. Kalau kita lakukan terus-menerus, nanti kita akan
menjadi orang yang terasah. Kita akan menjadi orang yang skillful, menjadi orang yang ahli. Dan Tuhan memberikan hikmat. Klop sudah, kita mengerjakan bagian kita, dan Tuhan pun sumber hikmat melimpahkan hikmatnya yang luar biasa kepada kita. Maka kita bisa menjadi seperti Salomo, penuh hikmat, dan bisa mengimplementasikan di dalam pemerintahannya. Kita bisa menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diberkati dengan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi juga mereka ini anak-anak muda yang mau terus belajar. Mari saudara, jangan bermalas-malasan. Terus belajar, lakukan upgrade, lakukan banyak hal untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tuhan berkati.